Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dila Alodia dengan NIM C1401241241043. Di sini kita praktikum hipofisasi dan induksi pemijahan bersama teman-temanku dari kelompok 2. Pertama, ikan ditimbang. Yang kita miliki ada 3 ikan. Kemudian perhitungan dosis untuk ikan mas, dosis dari hormon ovaprim sekitar 0,6. Selanjutnya dilakukan pengenceran dengan larutan fisiologis. Dosisnya berdasarkan yang kita hitung. Kemudian disuntikan di sirip dorsal, sirip ketiga. Kemudian satu persatu mencoba untuk menyentik ikan. Dari mulai Aulia Tasa, dari Nanda Rukmana, saya sendiri Dila Alodia, kemudian ada Irham, Raffi Atala, dan juga Haliza Nur Fadilah. Setelah disuntik, dilakukan pemotongan kepala dan juga pembelahan di kepala ikan mas. Kemudian diambil kelenjar hipofisa. Kelenjar hipofisa berbentuk bulat putih keruh dan juga ukurannya sangat kecil. Dibedah secara hati-hati karena guna tidak merusak bagian organ hipofisanya. Setelah pengambilan kelenjar hipofisa, kemudian dimasukkan ke cairan formalin untuk setelah itu diproses. Hasil praktikum menunjukkan bahwa hormon FSH memiliki peran utama dalam pematangan gonad sehingga mendukung keberhasilan reproduksi menurut Athar et al. 2017. Penyuntikan ekstrak hipofisa dengan konsentrasi tertentu terbukti mampu merangsang ovulasi dan meningkatkan kualitas telur ikan budidaya menurut Zhao et al. 2021. Mekanisme reproduksi ikan sendiri dikendalikan oleh koordinasi kompleks antara hipotalamus, hipofisa, dan gonad dalam sistem endokrin menurut Mustafa et al. 2018. Teknik hipofisasi melalui penyuntikan ekstrak hipofisa efektif mempercepat ovulasi dan pemijahan pada induk ikan matang gonad sehingga mendukung keberhasilan pemijahan menurut Trumondang et al. 2024. Nah, di sini video proses pengambilan hipofisa memang sedikit agak sulit dan juga harus berhati-hati. Dikhawatirkan merusak dari organ hipofisa itu sendiri. Bukan ya? Ini hasil dari organ hipofisa yang sudah dimasukkan ke cairan formalin. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dila Alodia dengan NIM C1401241241043. Pada praktikum kali ini kita praktikum mengenai seks reversal dan pengecekan kelamin metode asetokarmin. Perlakuan dilakukan pada ikan nila dengan cara membedah untuk mengecek gonad ikan dengan menggunakan mikroskop. Pembedahan dilakukan dengan cara menggunting bagian operkulum ikan nila secara horizontal, kemudian dilanjutkan dengan menggunting bagian lubang urogenital hingga operkulum. Bagian-bagian seperti usus dan juga yang lainnya
dikeluarkan hingga terlihat untaian gonad, kemudian diambil menggunakan tusuk gigi dengan cara menggulungnya. Nah, keberhasilan seks reversal pada ikan nila terkait pada fase awal perkembangan gonad yang masih plastis terhadap pengaruh hormonal menurut Silva et al. 2023. Hormon 17A metil testosteron dominan digunakan dalam budidaya karena efektif meningkatkan proporsi jantan menurut Sarker et al. 2022. Senyawa bioaktif dari bahan alami dapat memodulasi sistem endokrin meski mekanismenya belum standar menurut Tatalede et al. 2019. Analisis gonad mikroskopis lebih akurat dibanding pengamatan visual eksternal menurut Firmansyah et al. 2016. Kemudian gonad yang berhasil didapatkan dihancurkan menggunakan tusuk gigi dan diberikan larutan pewarna yaitu asetokarmin dan diteliti atau diamati dalam mikroskop perbesaran 10 kali 40. Kemudian didapatkan bentuk dengan berbentuk bulat-bulat yang artinya gonad yang kita dapatkan merupakan berjenis kelamin betina. Karena pada jantan, gonad berbentuk seperti titik-titik dan juga abstrak, tidak beraturan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dila Alaudia dengan NIM C1043. Pada praktikum kali ini mengenai preservasi dan pengecekan kualitas sperma. Dimulai ketika pengecekan menggunakan alat dan bahan seperti mikroskop, mikropipet, mikrotub, tabung falcon, mikrotip, kuning telur, DMSO 10%, larutan Ringer, larvis, eosin, dan juga air. Awalnya, sperma diamati terlebih dahulu menggunakan mikroskop untuk dilihat motilitasnya dan juga viabilitasnya. Kemudian pada tahap kriopreservasi, sperma diencerkan 1:9 dan ditambahkan krioprotektan berupa DMSO serta kuning telur dengan dosis yang sudah dihitung. Setelah itu, proses ekuilibrasi dilakukan dalam kulkas selama 3-5 menit untuk menyesuaikan dengan cold shock. Dilanjutkan pre-freezing dengan uap nitrogen cair selama 3-5 menit, lalu freezing dilakukan menggunakan nitrogen cair pada suhu minus 196 derajat Celcius untuk membekukan gamet, dan terakhir proses thawing dilakukan dengan water bath selama 3-5 menit untuk mencairkan kembali gamet. Komposisi bahan pengencer diketahui berpengaruh terhadap kestabilan motilitas dan tingkat kelangsungan hidup spermatozoa selama masa penyimpanan menurut Fakih et al. 2024. Keberhasilan proses pembekuan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sel dalam mempertahankan struktur dan integritasnya selama tahap pendinginan hingga pencairan kembali menurut Zhu et al. 2025. Kualitas awal sperma sebelum pembekuan juga menjadi faktor penting yang menentukan tingkat kerusakan setelah kriopreservasi dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kriopreservasi lebih banyak mempengaruhi fungsi fisiologis spermatozoa dibandingkan keberlangsungan hidup struktur selnya menurut Fikria dan Trisyani 2023. Selain itu, kondisi lingkungan pemeliharaan ikan turut mempengaruhi stabilitas fisiologis sperma sebelum proses pengambilan dilakukan menurut Zhang et al. 2023. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.